Selamat sore, perkenalkan nama saya Tommy Michael dari LDPM Untak Surabaya. Di sini akan memberikan tampilan paparan mengenai SINTA. Perlu diketahui SINTA singkatan dari Science and Technology Index, di mana ini merupakan suatu penyajian data mengenai citasi, mengenai karya kita yang ada di Indonesia. Pertama-tama kita bisa langsung klik login dengan terlebih dahulu membuka lamannya di sinta.kemdikbud.go.id. Kita klik login. Kita langsung masukkan email kita. Passwordnya apa? Bagaimana jika kita belum memiliki account? Kita bisa langsung register terlebih dahulu. Kita melengkapi semua statusnya lecture, research, memasukkan nomor NIDN atau NIP, kemudian full name tanpa gelar, citizennya Indonesia, nama kampus menggunakan bahasa Indonesia yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian ini bisa kita klik, disesuaikan dengan apa yang telah kita capai. ID card, KTP ya, email kita, email yang terafiliasi dengan lembaga sb.ac.id, passwordnya apa, retype password, Google Scholar URL, kita masukkan Google Scholar, contohnya link Google Scholar URL adalah ini. Kita tinggal copy ini, kita paste ini, baru Scopus ID, baru registration. Nanti akan ada email balasan masuk ke email yang telah didaftarkan. Jika belum ada balasan, bisa langsung menghubungi tim LDPM Untak Surabaya, yaitu Bapak Fajar Yulianto, Eskom Mkom. Saya langsung masuk lagi ke awal, login. Oke, di sini adalah banyak kolom, banyak menu. Sekarang kita akan mencoba mencari. Kita bisa mengawali dengan masuk my profile. Seringkali SINTA tidak bisa terintegrasi dengan akun-akun lainnya seperti Pablon, seperti ResearchGate, seperti Sistar, karena memang tidak kesesuaian data di sini. Misalnya data ID SINTA tidak sesuai dengan ID SINTA yang di Sister, bisa menghubungi BPSDM Untak Surabaya. Kita bisa melengkapi data di sini. Kita coba dengan dashboard. Ya. Di sini akan terlihat jati diri kita. Berapa sih skor kita selama 3 tahun secara umum, H-indeksnya berapa. Explore SINTA berarti ketika kita melakukan pencarian secara manual. Saya kembali dulu, nanti kita masuk ke sini. Kemudian list verifikator PT, berarti nanti ada yang memverifikasi. Nanti saya katakan jika ada suatu hal terkait lupa password, email, bisa langsung menghubungi Bapak Fajar Yulianto ya. Emailnya f.yulianto@untak.sby.ac.id. Kemudian MySINTA. MySINTA ini adalah detail yang harus kita isi. Data diri kita nanti ya. Kita bisa lihat di sini. Belum ada. Publikasi WOS ada satu. Kemudian Google. Kita bisa lihat publikasi Google-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 183 naskah dari halaman 1 sampai 19. Sebagai contoh, kita bisa langsung masukkan aja nama di sini dari Google Scholar. Sebetulnya kita bisa melihat ya, bisa melihat juga sebentar, data tidak diketahui sebentar. Nah, kalau kita mengklik reset berarti akan terulang semua. Kalau synchronize berarti akan dilakukan sinkronisasi. Kemudian
kita bisa melihat di sini satu atau dua naskah. Kita klik coba ya. Perlindungan hukum terhadap tayangan infotainment yang berhubungan dengan siaran TV dan anak. Kita klik. Dia akan langsung terbawa ke jurnal yang bersangkutan. Ke jurnal yang bersangkutan. Akan terbawa ke situ. Misalnya saya langsung masuk ke jurnal ini ya. Kita coba lagi ya. Langsung masuk ke jurnal yang bersangkutan. Bisa juga langsung masuk ke Garuda. Oke. Ini adalah data diri kita. Sementara publikasi Garudanya seperti di video sebelumnya, ini memang sedang diproses dari Garudanya sendiri. Ini memang sudah jelas semua. Akan terekam ada 88 naskah. Kemudian bukunya ini kita coba buku di sini menariknya bisa dibuat secara manual, tapi memang diharapkan bisa secara otomatis ya. Kita klik add book kalau manual kita klik add book, kita coba. Kita masukkan ISBN. Sebetulnya kalau mengacu pada Undang-Undang Sistem Perbukuan yang tepat sebutannya adalah ASBI, Angka Standar Buku Internasional. Kita masukkan saja coba. Kita masukkan. Ini punya saya ya sebagai contoh. Kita masukkan, cek. Nanti akan muncul dia. Ini akan nomor ASBI ini source-nya ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita pilih kategori bukunya apa, referensi kah, ajar, monograf lainnya. Kita masukkan, tidak bisa kita edit, author name-nya ada, tulisnya Surabaya, penerbitnya siapa, tahun, halaman ada berapa, sampulnya. Perhatikan hanya menerima format PNG, JPG atau JPEG maksimal 1 mega. Bet baru klaim book. Nanti akan dilihat verifikator apakah sesuai atau tidak. Itu contoh cara add manual. Jadi kita bisa lihat, kita bisa filter kalau seperti ini bukunya ada 16, kita bisa klik yang dari Perpusnas yang mana. Kita klik. Baru kita filter. Yang dari Perpusnas ada 12, lainnya ada yang manual. Manual kenapa? Karena memang pada saat itu belum dilakukan online oleh penerbitnya. Jadi kita masukkan secara manual. Kemudian untuk IPRS kita di sini bisa sama, kita yang sudah masuk bisa kita cek secara manual ataupun melalui DJKI. Bagaimana kita melakukan add IPR? IPR ini adalah kekayaan intelektual. Kita masukkan di sini nomor permohonan dalam sertifikat surat pencatatan ciptaan atau paten dan lain sebagainya. Kita masukkan saja nomornya, nomor permohonan. Kita cek, coba ya, kita cek. Nah, sayangnya kalau kita mengacu pada yang ini memang tidak keluar. Oleh karena itu memang kita akan mengisikan sendiri apakah masuk hak cipta, tahun permohonan kapan, pemegangnya siapa. Di sini pun juga masih ada salah satu kesalahan dalam proses yang diberikan oleh Kemdikbud. Sebetulnya pemegang paten bukanlah hak cipta. Harusnya kalau hak cipta berarti ada pemegang hak cipta. Perlu diketahui pemegang hak cipta di Untak adalah Untak Surabaya. Inventornya baru kita penciptanya. Ada titelnya, ada statusnya. Statusnya kalau sudah mengacu pada sini harusnya sudah terbit semua. Ada nomor publikasi, tanggal publikasi, ada pengisian data, ada reception date, ada nomor registrasi, ada tanggal registrasi. Kita akan praktekkan langsung. Saya buka akun DGIP punya mengenai hak cipta, bisa kita klik. Di sini ada beberapa, kita bisa lihat ya. Di sini akan terlihat secara detail. Nah, di sini akan lihat nomor aplikasinya berapa, sertifikatnya berapa, penciptanya siapa, lampirannya, jelas semua bisa kita unduh di akun ini.
Kemudian ada keterangannya diterima ya value system. Kemudian ada keterangan juga ya tanggal berapa diterima. Inilah nanti yang kita pindah di sini. Kita lengkapi di sini. Baru kita klaim. Kita klaim secara pribadi. Kemudian di berikutnya ada research. Ada kolom research. Di sini kalau kita bisa lihat, research ini adalah penelitian yang terindeks dengan Silik Atmas dengan dana-dana hibah. Nanti bisa masuk sini semua. Di sini kita tidak bisa meng-add tapi bisa merequest ya. Kita bisa merequest. Secara otomatis ada community service bisa kita request terkait dengan penelitian juga dengan komunitas siapa. Kemudian ada produk prototype. Ada produk prototype ini bisa kita add secara manual tergantung TKT-nya di berapa. Dia bisa add research manual atau claim. Kita bisa mengklaim. Karena ini langsung terindeks dengan kolom yang hibah, maka kita bisa menambahkan add produk atau add prototype. Karena penelitian saya tidak menghasilkan produk, tapi menghasilkan suatu pemikiran, maka tidak bisa diisi di sini. Tapi kita juga bisa add research manual. Add research manual. Sayangnya memang ada beberapa kendala di dalam web ini. Kita bisa langsung menambahkan. Menambahkan ini memang harus menghubungi ATP. Artinya apa? Ada memang yang bisa kita tambah, ada yang tidak. Nanti bisa menghubungi langsung dengan Pak Fajar ya. Kemudian kita lagi klik Mesinta. Ada yang menarik sejak era COVID yang lalu. Yang COVID lalu itu ada produk mengenai COVID. Ada publication. Publication ini bisa kita apa namanya? Kita buat di sini publikasinya mengenai tulisan yang terkait dengan COVID bisa kita tambah juga at COVID-19 publication. Bisa kita tambah juga di sini kita lengkapi penerbitnya siapa, jurnalnya siapa at publication. Kemudian kita bisa membuat research tentang penelitian COVID. Misalnya kita melakukan pengabdian KKN, kita bisa masukkan juga di sini. At COVID-19 research kita bisa masukkan juga. Ada link artikelnya juga bisa kita taruh di Kompasiana atau di web-web yang memang memiliki reputasi yang baik. Produk bisa kita masukkan juga at COVID-19 produk. Kemudian saya kembali lagi ke awal. Kita lihat di sini. Kita bisa langsung mengecekkan. Kita masuk affiliation untuk mengecek kampus kita, misalnya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kita klik enter. Kita lihat, kita klik. Kita klik di sini. Di sini terlihat untuk membaca ini ada 339 dosen, 28 prodi, 15 jurnal terakreditasi. Kemudian bisa kita klik di sini. Ini secara umum di Untak Surabaya. 15 jurnal. Kalau kita mau lihat jadi diri kita, klik authors. Kita langsung masukkan aja di sini. Di Tommy Michael ya, nama saya Tommy Michael, saya di urutan kedua. Tapi perlu diperhatikan dalam melihat Sinta, secara otomatis kita akan dibawa ke Sinta Score 3 Years. Jadi ada filter yang pertama. Perlu diketahui ada banyak filter. Artinya apa? Kalau saya klik Sinta Score Overall akan terjadi perubahan data. Saya menjadi urutan nomor 3. Kalau saya menggunakan Google, saya menjadi nomor 1. Jadi memang ada perubahan tergantung kita. Oleh karena itu LPPM akan setiap 2 bulan sekali memberikan suatu pemberitahuan secara umum melalui Sinta ini
menggunakan filter yang pertama, yang otomatis, yaitu Sinta scores 3 years. Berarti kita bisa lihat sini, yang pertama Pak Agus Hermanto ya, yang kedua saya sendiri sebagai contoh. Kemudian karena Pak Agus di Prodi Informatika, saya pun di ilmu hukum S1, saya klik aja coba. Kita akan terlihat di sini. Yang di Prodi S1 ilmu hukum ada 11 orang. Kita bisa lihat siapa saja, kita bisa lihat di sini. Saya, ada Pak Frans, ada Pak Sultoni, Ahmad Layani, dan lain sebagainya. Terlihat detail sekali di sini. Kita klik lagi, H-index. Kan terlihat lagi dengan jelas. Oke. Ini cara melihatnya, kemudian saya kembali lagi, saya melihat lagi ada departemennya terbagi-bagi ya, terbagi-bagi di departemennya apa, S1-nya apa, S2 prodi apa misalnya. Kemudian ada lagi 15 jurnal, kita bisa melihat di sini. Sebagai contoh, jurnal kita punya OJS, Jurnal dan Untak SBY Aceh, Mimbar Keadilan. Kita bisa klik sini aja, Mimbar Keadilan. Kita coba ya klik ya, atau sebetulnya sudah muncul di sini, coba, tapi kita coba ketik Mimbar Keadilan. Mimbar Keadilannya kita klik. Dia terakreditasi S3. Maksudnya Sinta 3. Kita lihat impact-nya, ada citasinya ya, kita klik. Sini terpercaya memang, kita bisa lihat di sini. Terpercaya dia sudah betul-betul masuk di Sinta. Coba kita ketik nama kita sendiri, Bapak Ibu. Saya ambil contoh nama saya sendiri. Saya klik. Kita coba ya. Nah, ini akan masuk semua, akan masuk di sini semua. Kenapa kok di sini ada Sinta 5, padahal jurnal Mimbar Keadilan ini Sinta 3? Karena awalnya Sinta 5, kemudian naik jadi Sinta 3. Artinya apa? Yang awalnya Sinta 5, dia tetap sesuai awal, tidak berubah. Tapi berikutnya Sinta 3. Ini adalah cara melihatnya. Kemudian kita juga bisa mencari yang tertinggi siapa, kita bisa mencari detail, kita bisa melakukan penambahan, affiliation, departemen, subject, source, kita bisa mencari jurnalnya ya, kita bisa mencari jurnal, kemudian bisa mencari yang baru ini adalah WCU, World Class ya. Jadi dikatakan bahwa World Class University ya. Jadi sini ada satu hal yang menarik. Ini merupakan analisis untuk perguruan tinggi Indonesia bisa mengembangkan strategi bertransformasi menuju perguruan tinggi yang bereputasi dan direkognisi dunia. Nah, kemudian kita kembali lagi. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, kita bisa langsung klik ini ya, bagian FAQ. Bagaimana pendaftaran penulis, bagaimana jurnal dapat terintegrasi, bagaimana Sinta skor dihitung. Jadi sini ada sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Seperti misalnya jurnal belum muncul Sinta karena belum tempat akreditasi maupun keluar hasil penilaian evaluasi. Jadi jurnal dapat menunggu sampai periode akreditasi selesai. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya permasalahan ini, saya salah menuliskan NIDN, abaikan pendaftaran dengan NIDN setelah tersebut, lalu lakukan daftar ulang dengan NIDN yang benar. Setelah itu laporkan via surel ke Habdex Sinta untuk melakukan penghapusan akun yang salah NIDN tersebut. Perlu diketahui apabila kita memiliki 2 akun Sinta, tolong segera dilaporkan agar dilakukan pengcross-checkan sesuai dengan PD Dikti, Sinta mana sesuai dengan bersurat kepada BPM. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Sinta. Saya ucapkan terima kasih.
Dan semoga ini bisa membantu kita dalam melihat perkembangan yang sudah kita miliki. Sementara ini memang tidak terlalu saya tampilkan karena ada sifatnya rahasia. Sebetulnya data-data ini nanti bisa kita klik di update profile, sama saja masukkan IDN, kemudian masukkan ini ada titel gelar, belakang, depan, ada NIK, ada agama, ada HP, nomor HP, dan lain sebagainya. Ini sangat simpel ya, seperti di sister. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, semoga berguna.